Tebusan Dosa memang bukan film horor yang bisa dinikmati dengan ringan dan sukacita. Karena ada banyak elemen di film ini yang mengandung simbol atau bahkan nggak bersimbol, tapi membutuhkan waktu dan pemahaman tertentu untuk bisa paham nih dengan adegan-adegan yang dimaksudkan. Sudah seminggu anak saya Nirmala hilang. Salam sinema sahabat sinemalogi. Tebusan Dosa adalah film horor misteri yang disutradarai oleh Yosef Angginun. Film ini dibintangi oleh Happy Salma, Putri Marino, Sogen, Bisma Mulia, Keiko Ananta, Haru Sandra, dan lain-lain. Film ini bercerita tentang Wening yang diperankan Happy Salma, seorang ibu yang mengalami kejadian tragis ketika Nirmala, anaknya yang berusia 11 tahun, hilang dalam kecelakaan motor di sebuah jembatan di atas sungai berarus deras. Kecelakaan itu juga merenggut nyawa Utiyah, ibunda Wening. Wening merasa sangat berdosa karena membuat ibunya meninggal dan anaknya hanyut. Tapi dia percaya anaknya masih hidup. Dengan segala upaya dan penuh harapan, Wening mencari Nirmala dibantu oleh banyak pihak yang terlibat. Imigran Jepang, dukun, konten kreator, dan tim SAR seakan berpacu dengan waktu. Kejadian mistis menghantui Wening dalam pencariannya, termasuk salah satu bantuannya malah mampu menyibak rentetan misteri yang berhubungan dengan masa lalu Wening dan hilangnya Nirmala. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Jujur setelah menonton film ini, saya langsung mengambil kesimpulan bahwa semua lelaki di film ini ternyata bangsat semua. Semuanya punya motivasi yang mungkin nggak mau dibilang egois. Mereka menganggapnya realistis, bahkan yang terlihat baik sekalipun ya pada intinya bisa menjadi jahat karena ada hasrat yang harus dipenuhi. Ide dan konsep yang diusung pun lumayan unik, nggak banyak ditemui di film-film horor Indonesia. Ada beberapa adegan yang tone-nya sama dengan film Exhuma. Salah satu contoh yang paling gampang ditandai tentu saja waktu ritual pencarian raga Nirmala yang menghilang hanyut di sungai. Film ini entah kenapa menurut saya memiliki kelemahan di sisi horornya. Padahal di bagian misterinya yang sudah terbangun dari awal memiliki potensi yang kuat untuk menjadi film yang secara nggak langsung mengajak penontonnya mikir. Karena pace-nya yang lamban lebih memudahkan film ini untuk ngebangun teka-teki yang sedang ditelusuri oleh Wening yang dibantu Tirta. Bahkan setelah menonton film ini saya justru masih kepikiran dengan plot twist-nya yang dari segi misterinya dapet, tapi dari sisi horornya kurang bonding. Apalagi ini berkaitan dengan sisi-sisi gelapnya manusia. Dan saya ngerasa sosok yang menjadi poin penting bagi pelintiran plot twist ini justru dimainkan oleh aktor yang kurang meyakinkan. Jadinya film terasa nggak greget dan nggak kenceng nampolnya. Jadi ada beberapa hal yang bikin saya kagum, tapi juga nggak sedikit yang bikin saya geleng-geleng kepala. Kalau saya lihat-lihat, filmnya Yosef selalu memiliki karakter tokoh yang mengesankan. Hanya saja di filmnya sekarang nggak semuanya terlihat mengesankan. Mungkin karena beberapa dialog yang membuat sebagian dari mereka biasa-biasa saja. Padahal pengembangan karakter yang dibangun pun juga nggak keteteran. Beberapa penonton mungkin akan bilang bahwa film Tebusan Dosa lebih cocok disebut film bergenre drama misteri ketimbang sebuah horor misteri. Walau menurut saya sendiri, film ini memang cocoknya bergenre drama dengan dibumbui misteri, horor, dan juga thriller. 4 elemen itu memang saling menutupi corak cerita yang dipaparkan kisahnya ke penonton. Hematnya, kalau ada penonton penyuka horor yang menonton film ini akan kecewa karena porsi horornya kurang. Bagi penonton yang gak suka film dengan pace lamban, film ini akan terasa sangat membosankan dan bertele-tele. Terlalu banyak gambar yang sifatnya repetitif dan kurang bisa mengeksplor elemen horor. Saking minimnya unsur horor yang disuguhkan di film ini, dan itu pun masih horor yang konvensional yang identik dengan sound genjreng yang bikin kuping ayan. Saking lumayannya durasi film, drama pencarian anak sematawayang yang rasa-rasanya bagai disembunyikan wewe gombel ini jatuhnya kayak muter-muter nggak berujung. Dan ujung-ujungnya juga ternyata bikin sebel. Karena sepanjang film pun saya juga agak kedistraksi memikirkan nasib Nirmala ini jatuhnya emang masih hidup atau udah mati. Prosesi bergentayangannya Utiyah juga kayak harus terpaksa ada. Meski memiliki keterkaitan dengan kebutuhan cerita di film ini, kadang sosoknya bisa nyeremin kemunculannya.
Bagi para peminat film horor, Tebusan Dosa memang bukan film horor yang bisa dinikmati dengan ringan dan sukacita. Karena ada banyak elemen di film ini yang mengandung simbol atau bahkan nggak bersimbol, tapi membutuhkan waktu dan pemahaman tertentu untuk bisa paham nih dengan adegan-adegan yang dimaksudkan. Tapi saya agak bingung sedikit kenapa Wening harus menikahi pemuda jawir yang hobinya main balap motor racing. Agak aneh sih kurasa. Atau ini bisa menjadi moral story ya di film ini. Kayak mending kamu jangan kawin sama tukang balap liar gitu kali ya. Dilihat secara keseluruhan, film Tebusan Dosa bisa jadi adalah film Joseph Angginun yang paling gak terlalu berat ketimbang film-filmnya yang sebelumnya. Wening berbeda dengan Gaspar, Siman, apalagi Sipon. Kisah Wening gak semenegangkan Gaspar, gak semembingungkannya Siman, dan gak semenyakitkan Sipon. Kisah Wening masih terasa generik, beruntung yang menjadi Wening adalah Happy Salma, sehingga masih terasa ciamik di setiap seluk adegan-adegan yang ada. Meski bumbu horornya nggak terlalu penting-penting amat, tapi sebagai penunjang cerita dan set masih bisa dibonding dan masuk tanpa merusak apa yang sudah dibangun di awal film. Kalau dilihat-lihat dari runut kisahnya, nampaknya ada unsur pengalaman pribadi nih yang terlihat di gambar dan memiliki kesan tersendiri terkait kenapa ada beberapa scene yang kelihatannya sangat personal dan benar-benar di-create dengan serapi mungkin. Joseph Angginun berhasil menyuguhkan adegan yang cukup sakral untuk sebuah scene yang dirasa biasa aja. Sekali lagi, buat kamu yang terbiasa nonton film dengan genre orak-arik, Tebusan Dosa adalah tipikal film slow burn yang pelan di awal dan berikutnya kamu bakal diajak untuk naik roller coaster dari pertengahan film hingga ending. Ya, meski di endingnya kamu bakal dikasih hidangan penutup yang agak seger. Gak ada kualitas yang buruk dari semua cast di film ini, dari yang lansia hingga yang masih bocah, dengan gesture, keresahan, dan kegelisahan yang dirasakan benar-benar memberikan unsur ketegangan yang berbeda-beda. Lanskap horor yang diciptakan di film ini cukup berhasil menciptakan suasana yang atmosferik, penuh misteri. Ketegangan yang dibangun cukup kuat, meski eksekusinya lamban, ditambah dengan pencahayaan redup mati gaya, potret daerah pemukiman kota terpencil yang sunyi dan menegangkan menciptakan suasana mencekam yang meskipun bukan film horor murni, tetap mampu menghadirkan nuansa creepy yang alami. Sayup scoring yang terdengar sangat hati-hati pas di setiap scene-nya. Secara keseluruhan, Tebusan Dosa menampilkan horor yang minimalis namun efektif dalam penceritaan. Hal lainnya juga adalah secara nggak langsung film ini seakan membawa pesan, terkadang manusia lebih mengerikan daripada setan itu sendiri. Narasi utama yang disajikan Tebusan Dosa dalam konsepnya sangat bagus, mungkin dalam eksekusi terlihat simpel. Nampaknya pelari film berusaha untuk bisa menghadirkan sebuah kritik dengan gaya yang berbeda pada umumnya. Dan apakah itu berhasil? Demikianlah video reaksi dari film Tebusan Dosa. Silahkan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa, bersinema dahulu, berbahagia kemudian.